Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang pertama, ayat 35 hingga ke 51 dengan tajuknya, Kenapa Yesus menggelar dirinya anak manusia? Mari kita baca dari ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau, Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Teks ini memberi tahu kita tentang beberapa orang
yang telah bertemu dengan Yesus. Merekalah yang bakal menjadi murid-murid Yesus yang pertama. Ya, mereka belum lagi dipanggil untuk mengikut Yesus sepenuhnya, itu akan datang kemudian. Injil-injil lain mencatat bahwa Yesus akan memanggil sebahagian daripada mereka apabila mereka sedang menangkap ikan di Danau Galilea. Yohanes di sini mencatat tentang pertemuan awal mereka dengan Yesus. Soalan edisi ini ada dua, ya. Bagaimana Andreas, Petrus, Filipus, dan Nathaniel dapat mengenal Tuhan Yesus? Nah, apa kesimpulan yang Anda boleh buat tentang hal ini? Soalan yang kedua, Yohanes Pembaptis, Andreas, Filipus, dan Nathaniel mempunyai kesaksian yang berlainan tentang Yesus. Apa yang mereka saksikan tentang Yesus? Apakah kepentingan setiap kesaksian itu, ya? Dan apa pula kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri? Kita jawab ayat yang pertama. Andreas datang kepada Yesus melalui Yohanes Pembaptis, ya, yang bersaksi tentang Yesus dan menunjukkan Yesus kepadanya. Nah, Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis tak kisah sekiranya murid-muridnya meninggalkan dia dan mengikut mengikut Yesus. Yohanes Pembaptis tidak mau menarik lebih ramai orang mengikut dia. Ya, pelayanan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu Yesus adalah untuk menunjukkan orang ramai kepada Yesus dan bukan kepada dirinya. Mereka harus mengikut Yesus, bukan Yohanes Pembaptis. Petrus pula datang kepada Yesus melalui Andreas yang membawanya kepada Yesus dalam ayat 42. Ya, Petrus dan Andreas adalah adik-beradik. Ya, tadi Andreas adalah satu daripada murid Yohanes Pembaptis. Ya, ada perhubungan yang sangat dekat di situ. Perhatikan itu, ya. Nah, satu ayat kemudian selepas ayat 42 kita diberitahu tentang Filipus. Filipus datang kepada Yesus apabila bertemu dengannya dan memanggil Filipus untuk mengikut Yesus. Dua ayat kemudian, ayat 45, Nathaniel datang kepada Yesus melalui kesaksian Filipus. Ya, Filipus telah bertemu dengan Yesus. Nah, sekarang Filipus membawa Nathaniel untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi Nathaniel pada mulanya ada prasangka terhadap Yesus. Tapi setelah bertemu Yesus secara pribadi, segala prasangkanya hilang. Dan dia mulai percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara, setiap orang dapat mengenal Yesus apabila ada orang yang cerita atau bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Amin. Itulah sebabnya kita harus menjadi saksi Kristus. Harus menjadi saksi Kristus. Jika kita tidak bersaksi tentang Yesus, tidak memberitakan Injil kebenaran, orang-orang berdosa tidak akan dapat diselamatkan. Saudara, kita tidak perlu pergi jauh-jauh atau harus menggunakan pentas atau mimbar itu untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Injil harus bermula dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya, seperti Andreas dengan Petrus, Filipus dengan Nathaniel dan sebagainya, ya. Kita bersaksi dengan orang-orang yang sudah kita kenal,
atau rapat dengan kita. Ya, seperti Yohanes juga yang melakukannya dengan Andreas. Ya. Sekarang kita lihat ayat yang soalan yang kedua. Yohanes Pembaptis, Andreas, Filipus, dan Nathaniel mempunyai kesaksian yang berlainan tentang Yesus. Apa yang mereka saksikan tentang Yesus? Apakah kepentingan setiap kesaksian itu? Apa pula kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri? Dalam ayat 36, Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Dan ini adalah untuk mengingatkan pembaca tentang misi utama Yesus. Inilah kepentingan kesaksian ini ya. Mengingatkan tentang misi utama Yesus yang datang untuk menjadi korban bagi menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam ayat 41, Andreas bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, yaitu Kristus. Nah, perhatikan setiap murid itu mempunyai satu gelaran yang khas untuk Yesus. Inilah dia ya. Andreas memanggil Yesus Mesias. Dan selepas itu ayat 45, Filipus bersaksi bahwa Yesus adalah dia yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi kedua-dua kesaksian Andreas dan Filipus mengesahkan bahwa Yesus adalah penggenapan kepada banyak nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama tentang kedatangan seorang Mesias yang diutus Tuhan. Ya, banyak nubuatan dalam perjanjian lama tentang Mesias telah digenapi dalam perjanjian baru. Nah, dalam ayat 49 pula, Nathaniel bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah, Raja Israel. Nah, anak Allah adalah gelaran yang ilahi. Jadi di sini Nathaniel telah mengakui kepenuhan ketuhanan Yesus. Ini yang luar biasa. Tapi bagaimana pula Yesus menggelar dirinya? Dalam ayat 51, ya, Yesus pula bersaksi bahwa dialah anak manusia. Anak manusia. Nah, inilah gelaran kegemaran Yesus dan paling banyak sekali diguna oleh Yesus. Nah, ia adalah gelaran yang menggenapi nubuatan Daniel 7 ayat 13 dan 14. Ya, petikan Daniel ini sangat penting yang merujuk kepada nubuatan anak manusia. Jadi Yesus adalah penggenapan kepada yang nubuatan Daniel. Nah, kenapa Yesus lebih banyak menggelar dirinya anak manusia? Ya, semua kesaksian tentang Yesus oleh murid-muridnya adalah benar. Ya, benar. Semua gelaran yang disebut oleh murid-murid Yesus sangat-sangat membuktikan keilahian Yesus. Yaitu Yesus bukan sekadar manusia biasa. Tetapi Yesus tidak ingin menonjolkan dirinya supaya orang ramai tidak akan menganggap bahwa Yesus telah datang sebagai Mesias politik. Ataupun dalam bahasa Inggris ini the political Messiah. Ya, untuk membebaskan mereka dari pemerintahan kerajaan Roma dan menubuhkan kerajaan baru. Nah, ini akan disebut nanti dalam Yohanes 6 ayat 15. Ya, itu bukan misi utama Yesus, bukannya untuk mengangkat diri menjadi raja dan lepas itu memerdekakan mereka dari penjajahan Roma. Bukan itu. Sebaliknya, untuk Yesus datang untuk memerdekakan manusia dari belenggu dosa. Amin. Jadi saudara, anak manusia adalah gelaran Yesus yang menyamakan diri dengan manusia. Ya, sememangnya Yesus adalah Tuhan yang mulia dan Raja yang berkuasa. Ya, itu tidak akan berubah. Yesus adalah Tuhan yang mulia, Raja yang berkuasa. Tapi Yesus mengambil rupa seorang manusia biasa supaya dapat
mendekati manusia biasa. Amin. Saudara, kita tahu bukan senang untuk berjumpa dengan orang-orang ternama dan terpenting. Ya, bukan senang berjumpa dengan VIP. Ya, apalagi raja-raja harus buat temu janji, harus ikut banyak protokol kan? Tapi Yesus dengan segala kerelaan meninggalkan kemuliaannya dan turun dari surga untuk menyatakan diri kepada manusia supaya mereka dapat datang dan percaya kepadanya. Amin. Ya, jadi saudara, Yesus menjadi manusia untuk mendekati manusia. Dan saudara, biasanya raja-raja yang dilayan. Tapi Yesus datang bukan untuk dilayan seperti raja, tetapi sebagai anak manusia, Yesus datang untuk melayani. Haleluya. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah rela datang ke dunia untuk menyatakan diri-Mu kepada manusia. Supaya melalui Engkau, Tuhan Yesus, kami dapat mengenal Allah Bapa. Dan sekarang dapat menghampiri Allah Bapa tanpa rasa bersalah, tanpa rasa tertuduh atau harus dihakimi, tiada halangan lagi. Sebaliknya, kami dapat menerima belas kasihan dan rahmat-Mu untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Melalui Engkau, Tuhan Yesus, sebagai pengantara antara Allah dan manusia, kami dapat diperdamaikan semula dengan Allah Bapa. Dan kini bukan saja kami dapat tahu tentang Allah, kami dapat mengenal Allah secara pribadi. Kami dapat berhubung dengan Allah Bapa, kami dapat disatukan dengan Allah Bapa dan diam di dalam Allah dan Allah di dalam kami. Wow, Tuhan, inilah yang paling bahagia, paling bahagia. Ya Bapa, kami doakan inilah yang akan dialami oleh setiap pendengar. Bukan saja tahu tentang Yesus, tetapi dapat masuk ke dalam suatu perhubungan yang paling intim bersama Tuhan Yesus, sehingga Yesus benar-benar hidup dalam kami, dan hati kami akan sentiasa merindukan Tuhan Yesus dan kebenarannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.